Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Regar Mahardika, Rifki Haji Maulana, Salamita Rusdiana, Siti Fatimah, Tiara Dwina, Widya Ningrum Sekar, dan Yeni Asti. Nah, teman-teman, untuk materi kali ini kami akan membaginya menjadi 8 subbab. Yang pertama yaitu istilah yang ada di perencanaan karir, pengertian, latar belakang, tujuan, manfaat-manfaat, aspek-aspek yang dibutuhkan, elemen utama dan faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, dan yang terakhir terdapat tahapan perencanaan karir. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perencanaan karir. Sebelum mengetahui lebih banyak lagi mengenai perencanaan karir, sebaiknya kita mengetahui apa saja sih istilah yang ada di dalam perencanaan karir. Yang pertama, karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Yang kedua, jalur karir, yaitu pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, sasaran karir, yaitu posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian dari karirnya. Yang keempat, perencanaan karir, yaitu proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. Yang kelima, pengembangan karir, yaitu peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Pengertian karir menurut Gibson menjelaskan bahwa karir merupakan rangkaian sikap dan perilaku berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas yang terus berkelanjutan. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah kegiatan individu untuk mengembangkan karir dengan memilih dan memutuskan karir yang akan dicapai dengan memperhatikan peluang dan alternatif pilihan. Perencanaan karir mencakup hal-hal yang berkaitan dengan informasi tentang diri, mempertimbangkan alternatif-alternatif, dan memutuskan serta menetapkan karir yang paling sesuai. Perencanaan karir yang baik dapat membantu perjalanan karir seseorang terarah dan sesuai dengan harapan. Perencanaan karir menurut Ian dan Yahya menjelaskan bahwa perencanaan karir adalah kegiatan yang membuat seseorang individu untuk bertanggung jawab dan mengembangkan karirnya. Latar belakang perencanaan karir. Yang pertama, pekerjaan bagi banyak orang merupakan suatu bagian dari rencana yang disusun secara hati-hati. Yang kedua, ada juga yang memandang karir sebagai nasib. Yang ketiga, perencanaan karir tidak menjamin keberhasilan karir, tapi diperlukan bagi karyawan untuk selalu siap menggunakan kesempatan karir yang ada. Yang keempat, karir harus direncanakan secara cermat dan diupayakan untuk dicapai. Jika tidak, karyawan sering tidak siap memanfaatkan kesempatan karir dan departemen personalia akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi penyusunan personalia internal organisasi. Tujuan perencanaan karir. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai dalam berkarir. Yang keempat, mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Yang kelima, mengeksplorasi pekerjaan sehingga seseorang dapat menetapkan tujuan karir yang realistis. Oh iya, ada informasi yang penting banget nih. Dari perencanaan karir, kita bakalan dapat banyak banget manfaat, yaitu yang pertama, memperoleh informasi terarah tentang karir. Lalu dapat mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, karyawan juga dapat mengetahui potensinya, dan karyawan pun dapat mendayagunakan potensinya secara optimal. Lalu dapat mendorong perubahan dan pertumbuhan pada karyawan, dan mengurangi adanya penumpukan karyawan yang levelnya rendah, dan yang pasti akan meningkatkan kepuasan karyawan. Sangat bermanfaat kan? Aspek perencanaan karir. Menurut Leong, mengungkapkan bahwa aspek perencanaan karir sebagai berikut. Yang pertama, self-assessment atau penilaian diri.
Penilaian diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengumpulkan informasi tentang minat, keterampilan dan kemampuan, nilai, dan tipe kepribadian. Yang kedua, knowledge of academic career, atau pengetahuan tentang pilihan karir akademik. Pengetahuan tentang pilihan karir akademik mengacu pada kemampuan individu untuk mengumpulkan informasi tentang dunia kerja. Yang ketiga, in-depth evaluation and goal setting, atau evaluasi mendalam dan penentuan tujuan. Evaluasi mendalam dan penentuan tujuan mengacu pada suatu pemahaman tentang bagaimana membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dalam 2 tahap pertama rencana karir. Yang terakhir, career plan implementation, atau implementasi perencanaan karir. Implementasi rencana karir melibatkan pembuatan pilihan awal dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Fokus utama tahap ini adalah pekerjaan dan persiapan pendidikan. Elemen utama perencanaan karir. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas 2 elemen utama, yaitu yang pertama, perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Yang kedua, perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Menurut Winkel dan Srihastuti, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir seseorang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mampu mempengaruhi perencanaan karir adalah sebagai berikut. Nilai-nilai kehidupan, taraf intelijensi, bakat khusus, minat, sifat atau kepribadian, pengetahuan, dan keadaan jasmani. Sedangkan, faktor eksternal yang mampu mempengaruhi perencanaan karir adalah sebagai berikut. Masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, keadaan sosial ekonomi keluarga, orang yang tinggal serumah dan harapan keluarga, tingkat pendidikan, pergaulan teman sebaya, dan tuntutan atau tekanan yang berhasil dilewati. Tahapan perencanaan karir. Sebelum sampai pada penyusunan perencanaan karir, Gillard menjelaskan bahwa terlebih dahulu perlu melalui langkah penilaian diri secara detail, yaitu meliputi menilai bakat-bakat, menilai minat-minat karir, menilai nilai-nilai personal dan lingkungan, memahami kepribadian, melihat dan mengukur kesempatan-kesempatan karir, mengembangkan penampilan karir, dan melihat gaya hidup personal. Setelah melakukan penilaian terhadap diri sendiri, barulah mulai untuk menyusun rencana karir. Menurut Nurmi, perencanaan dicirikan sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu penentuan tujuan karir, penyusunan rencana, dan melaksanakan rencana dan strategi yang disusun.
Untuk menilai sebuah perencanaan yang telah dibuat oleh individu, dapat dilihat dari 3 variabel yang tercakup di dalamnya, yaitu knowledge, plans, dan realization. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.